Film dimulai dengan memperkenalkan seorang lansia bernama Joe. Pagi itu, dia mendatangi bank langganannya untuk mempertanyakan soal surat yang belum lama ini datang ke rumahnya. Surat itu sebenarnya merupakan peringatan awal bagi Joe untuk segera membayar cicilan hutangnya, dan jika tidak, pihak bank akan menyita rumahnya. Lucunya, sejak awal bank itu sendirilah yang menawarkan Joe pinjaman tersebut dan meminta agar uang kembali diinvestasikan sehingga bisa dinikmati bunganya. Sayang, semua itu hanya akal-akalan bank semata. Mereka sudah tahu kalau para lansia mudah ditipu dan tak pernah membaca ketentuan pinjaman yang ditawarkan. Di tengah perbincangan, tiba-tiba bank tersebut dirampok oleh 3 orang bersenjata. Dari gelagat serta tingkahnya, bisa dipastikan kalau mereka ini adalah perampok profesional. Dan salah satu pelaku sempat menghampiri Joe dan berbincang panjang lebar. Dia turut prihatin dengan kasus yang menimpanya, dan itulah alasan mengapa mereka sangat membenci bisnis perbankan di Amerika, hingga mereka memutuskan untuk merampoknya. Are you the one taking this man's house? I'm not Pussycat! Shut up! Sang manajer sendiri sejak tadi sangat ketakutan, bahkan sampai ngompol di celana. Setidaknya pemandangan itu sedikit bisa menghibur Joe. Singkat cerita, tak lama setelah para perampok pergi, FBI datang untuk menginterogasi para saksi. Joe langsung melaporkan kalau salah satu perampok tadi memiliki sebuah tato di lehernya. Setidaknya hal itu bisa menjadi petunjuk bagi mereka dalam mencari pelakunya. The tattoo parlor got itself a bank robber. I imagine the artist did them all, so... Thanks a lot, old-timer. You know, we're gonna Find this artist, then we can find our perp. Kejadian kemarin ternyata cukup membekas di ingatan Joe. Bahkan keesokan harinya, ketika bertemu 2 sahabatnya, ia tak bisa berhenti menceritakan soal bagaimana para perampok itu beraksi. Namun perbincangan itu harus terhenti, karena masing-masing dari mereka tiba-tiba menerima sebuah undangan untuk menghadiri acara pertemuan serikat pekerja. Now, at the time, made the decision, U.S. operation, move all manufacturing to Vietnam. Joe dan kedua sahabatnya sudah berteman selama puluhan tahun. Mereka bertemu saat bekerja di sebuah pabrik. Sayangnya siang itu pihak perusahaan mengatakan kalau semua pensiun mereka tak bisa dibayarkan lagi. Karena dalam 30 hari ke depan, perusahaan tersebut akan memindahkan semua manufakturnya ke negara Vietnam. Selama proses itu terjadi, semua dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan tak bisa dicairkan, atau bahkan mungkin saja tak bisa lagi dibayarkan selamanya. The pension fund is being dissolved. 30 years of hard work means shit to you. Sepulang dari pertemuan tersebut, Joe dan kedua sahabatnya merasa frustasi, karena untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, selama ini mereka bergantung pada uang pensiun mereka. Okay, boys. And I got the mud pie. Plus, we're shit broke. Well, don't tie up my table all day. I gotta make a living here. Sedihnya lagi, kedua sahabatnya Joe tak punya rumah. Setiap bulan, mereka harus membayar biaya sewa, yang kini entah mereka dapatkan dari mana uangnya. Walau demikian, mereka percaya semua masalah pasti berlalu. We'll be all right. Sure we will. It always works out in the end. Keadaan semakin memburuk, karena sahabat Joe yang bernama Willie ternyata mengalami gagal ginjal. Selama ini, dia diam-diam pergi ke rumah sakit untuk cuci darah. Namun dokter mengatakan kalau penyakit yang dideritanya sudah semakin parah, dan hanya bisa disembuhkan dengan mengganti ginjalnya. Masalahnya, karena sudah berumur, pihak asuransi tak mau memasukkan namanya dalam daftar penerima donor. Walau demikian, Willie tak mempermasalahkan hal tersebut. Lagi pula, menurutnya, hidupnya itu memang sudah tak lama lagi. Satu-satunya hal yang ia sesali selama ini adalah tak bisa mengunjungi cucunya setiap bulan, dan tentu saja itu karena keterbatasan dana. You're getting real big, Kay. Okay. Di sisi lain, sahabatnya yang satu lagi bernama Al, ternyata mantan musisi. Untuk mendapatkan uang lebih sehari-hari, ia mengajar anak-anak bermain saksofon. Namun siapa yang menyangka bunyi alat musik yang acak-acakan dari muridnya seringkali membuatnya sakit kepala. I don't even like this thing. No, and it doesn't like you either. I want to be a dancer like Beyonce. Get off. Dan lucunya lagi, murid yang diajarnya tadi ternyata punya seorang nenek yang sudah lama mengidolakan sosok Al. Sewaktu muda, dia sering mengikuti konsernya, namun Al tak menyangka kalau masih ada wanita yang mau dengannya di usia sekarang ini. Singkat cerita, malamnya, mereka semua kembali berkumpul di semacam rumah khusus lansia untuk merayakan ulang tahun Willie. Namun di momen ini, Joe tiba-tiba menyampaikan ide gilanya. I think I may rob a bank. Oh, what was that? I think I may rob a bank. You're talking about us. You bet, kid. They're taking my house.
Tentu saja ide perampokan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh kedua rekannya. Lagi pula bagaimana mungkin 3 orang lansia bisa merampok sebuah bank? Bangkit dari kursi saja setengah mati, apalagi mengalahkan para penjaga. Perbincangan itu akhirnya terhenti, karena sudah tiba perayaan ulang tahun Willy dimulai. Make a wish, Willie. Namun saat diminta membuat permohonan, tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Malam itu Willy yang gelisah bukan main. Akhirnya ia menyadari kalau selama ini hal yang diharapkan tak pernah terwujud. Bahkan nasibnya semakin malang, karena kini uang pensiun mereka dikorup oleh perusahaan. Maka mungkin saja merampok bank mungkin bisa jadi solusi. Lagi pula seandainya rencana ini gagal, maka kehidupan di dalam penjara mungkin tak seburuk yang dibayangkan. Toh sebentar lagi mereka juga akan mati. You were serious today. I think so. We pick exactly what's on the pension, right? Albert, pick up the phone. Kini kurang 1 personel lagi, makanya Joe dan Willy langsung membujuk Al agar mau berubah pikiran. Namun teman mereka yang satu ini memang terkenal keras kepala. Di sisi lain, Al juga tak menyangka kalau kedua temannya bisa segila itu, dan bahkan berpikir untuk merampok sebuah bank. Singkat cerita, keesokan harinya, Joe dan Willy mengajak Al ke sebuah supermarket. Namun siapa yang menyangka kalau kedua temannya ternyata berencana untuk merampok supermarket tersebut. Hitung-hitung sebagai uji coba awal rencana perampokan bank nanti. Satu persatu bahan makanan nanti malam mereka diselundupkan ke pakaian masing-masing. Namun tentu saja Al merasa teman-temannya sudah kehabisan akal dan memutuskan untuk mengawasi mereka dari jauh. Masalahnya sosok Annie ternyata bekerja di sana dan ia tak berhenti menggodanya sepanjang waktu. Di lain sisi, toko tersebut memiliki beberapa penjaga. Namun sekalipun sudah merasa ada yang tidak beres, mereka tak menyangka kalau 2 orang lansia ini nekat melakukan perampokan. Alhasil, Joe dan Willy berhasil menyelundupkan semua hasil barang curian tadi. Namun masalahnya, ketika akan kabur, si Al malah masih sibuk ngobrol di dalam toko. Sehingga Joe terpaksa mencuri sebuah skuter. Aksi kejar-kejaran terjadi dan kedua kakek ini mencoba segala cara agar bisa kabur dari kejaran penjaga. Sayangnya semua usaha itu berakhir sia-sia. Karena tiba-tiba sebuah bus melintas dan hampir saja menabrak mereka berdua. No, you're not gonna. Sang manajer supermarket dibuat bingung dengan aksi tadi. Bagaimana bisa 3 orang jompo nekat merampok tokonya? Lucunya lagi, mereka mencuri bahan makanan yang tidak mungkin diambil oleh perampok pada umumnya. Oleh karena itu, dibanding menyerahkan kepada polisi, sang manajer memilih untuk memaklumi kesalahan mereka. You just made me an accomplice to a robbery. Namun kejadian ini membuat Al semakin murka dengan kedua temannya dan memutuskan untuk pulang duluan. Di sisi lain, Joe jadi sadar kalau mereka tak mungkin bisa merampok bank tanpa bimbingan seorang ahli. We're gonna need professional help. I know a lowlife. Perkenalkan, pria ini adalah mantan menantu Joe bernama Murphy. Sehari-hari dia berjualan ganjil dan dulunya terkenal sebagai mantan gangster. Maksud kedatangan Joe tentu saja untuk menanyakan apakah mungkin Murphy memiliki seseorang yang bisa membantu mereka dalam merampok bank. Looks painful. What's wrong with him? He's thinking. Singkat cerita, keesokan harinya, 3 sekawan ini kembali berkumpul di sebuah restoran. Tadinya, Al masih kesal dengan aksi gila kawannya kemarin. Tapi tiba-tiba saja surat kabar hari itu memberitakan kalau semua uang pensiun mereka tak akan dibayarkan. Situasi ini langsung merubah pemikiran Al untuk melawan ketidakadilan. Ia pun sepakat ikut merampok bank yang selama ini menyimpan uang pensiunan mereka. Well, how do we start? I'm in. I want to rob that bank. Berdasarkan rekomendasi Murphy, Joe mendatangi toko pemilik hewan sekaligus mantan perampok profesional bernama Garcia. Selain membawakan 1 kantong ganjil, sebagai sogokan mereka juga berjanji akan membagi rata uang hasil rampokan nanti. Tentu saja awalnya Garcia kurang yakin dengan ide ini. Namun Joe tiba-tiba berhasil menunjukkan kesungguhannya. Butuh diingat ya, para kakek ini bukan perampok. Mereka hanya mencoba mendapatkan kembali haknya. Oleh karena itu, Joe tidak ingin mencuri melebihi jumlah dana pensiunnya.
Seandainya pun nanti dapatnya lebih, sisanya akan mereka sedekahkan. Is what we withdraw from the bank. Our pensions average $1,215,000. By the way, 20 hari lagi, rumah Joe akan disita oleh bank. Dan sebelum itu terjadi, mereka akan melakukan aksi perampokannya. Garcia mengajarkan mereka banyak hal, mulai dari mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait data para pegawai, serta denah bank yang akan mereka rampok, sampai dengan kendaraan apa yang digunakan dalam melarikan diri. Dan yang paling penting, mereka juga diminta untuk membuat alibi yang kuat. Pokoknya, seandainya pun nanti polisi curiga, Joe dan rekan-rekan harus menyiapkan jawaban yang sempurna. Kebetulan sekali di hari perampokan nanti akan ada acara karnaval yang diadakan oleh para lansia. Hearing Milton. Garcia mewanti-wanti kalau mereka cuma punya waktu 5 menit untuk merampok bank sebelum polisi menyerbu tempat tersebut. Maka dari itu, setiap hari mereka mencoba melakukan simulasi sampai target yang ditentukan tercapai dan belajar menggunakan senjata api. Juga penting sekedar untuk berjaga-jaga jika situasi perampokan nanti tidak sesuai dengan rencana. Semua persiapan sudah selesai, dan sehari sebelum perampokan tentu saja Joe dan Willie merasa sangat gugup. Namun mereka mencoba saling menguatkan satu sama lain. Oh iya, sekedar info, selama ini Joe sudah seperti ayah bagi cucunya. Setiap hari ia membuatkan sarapan lalu mengantar dan menjemputnya pulang sekolah. Seandainya rencana perampokan nanti gagal, ia khawatir dengan nasib cucunya. Oleh karena itu, sejak kemarin, dia mulai mengajari Murphy semua tanggung jawab yang harus ia penuhi jika seandainya Joe dijebloskan ke dalam penjara. See you later, Dad. You're her father. Can't cover for you anymore. Dan tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Sejak pagi, ketiga lansia ini sudah sibuk bertugas di acara karnaval. Sebenarnya di sini kita dibuat penasaran karena sebelum perampokan dimulai, mereka masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Joe bertugas di loket, Al membagikan permen kapas, sedangkan Willie berjaga di rumah hantu. Namun begitu menunjukkan pukul 2.30 siang, mereka semua langsung berganti pakaian, dan pada akhirnya aksi perampokan pun dimulai. Hit the dirt, big guy! Put that 2 minutes! Lucunya, Al yang paling anti yang namanya merampok malah tiba-tiba bersikap paling proporsional. Aktingnya berhasil menakuti semua pegawai dan pengunjung bank tersebut. Dan saat semua orang sudah tiarap di atas lantai, Joe dan Willie mulai bertugas untuk mendatangi setiap loket demi mengumpulkan uang yang diminta. Bukannya fokus pada rencana yang sudah ditetapkan, perhatian Willie malah teralihkan oleh seorang bocah. Situasi semakin kacau karena tiba-tiba ia mulai kesulitan bernapas. He's gonna need a little help. Akibat topeng yang ia kenakan. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh pegawai bank untuk mengaktifkan tombol darurat. Si manajer juga diam-diam merebut pistol di lantai dan mengancam akan melepaskan tembakan. Untung saja karena terlalu panik, semua tembakannya meleset. Now you're gonna meet your maker! Those were blanks, dipshit! Walaupun ada peristiwa tak terduga, Joe dan kedua sahabatnya tetap berhasil keluar dari bank tepat waktu. Namun rencana mereka belum usai, karena masih ada banyak hal yang harus diselesaikan agar aksi ini berakhir dengan sempurna. Singkat cerita, begitu semua sudah berjalan sesuai rencana, malamnya mereka menghabiskan waktu bersama di sebuah restoran mewah. Namun sepulang dari sana, kondisi kesehatan Willie kembali memburuk. Oh, God. Can you please call an ambulance? Selama ini, Willie tak pernah cerita soal penyakit ginjalnya. Padahal Joe maupun Al bersedia melakukan apapun demi sahabatnya. Bahkan mereka rela jika harus mendonorkan ginjalnya. Well, let's do it, okay? Sementara itu, setelah mengecek hasil rekaman CCTV, FBI mulai mendapatkan petunjuk dari pelaku perampokan ini. Lucunya, hasil rekaman CCTV itu sempat mereka sebarkan ke stasiun TV. Dan si manajer minimarket tempo hari langsung menyadari kalau ada kesamaan antara sosok Al dengan pelaku perampokan tersebut. Ia pun bergegas melaporkan temuannya ke FBI. Alhasil, keesokan harinya, Joe, Willie, dan Al langsung ditahan untuk interogasi lebih lanjut. Dan sekalipun sudah ditahan sedemikian rupa, masing-masing dari mereka terlihat sangat tenang saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh agen Hermer. Hebatnya lagi, alibi yang mereka buat ternyata lebih sempurna dari yang kita bayangkan. Kalau kalian perhatikan baik-baik, Joe, Willie, dan Al mencoba menjalani keseharian mereka kemarin seperti biasa, sehingga orang-orang di sekitarnya tak curiga dengan aksi perampokannya. Like I do every day.
We made love twice, 3 times. For years, he's a regular. Dan walaupun sempat meninggalkan acara karnaval selama 60 menit, mereka semua sudah menyiapkan siasat agar orang-orang mengira kalau ketiganya tak meninggalkan lokasi. My friend Paul for a few minutes, then ran one of the ticket booths. Don't let it go inside. Scare the kids. Kids love the haunted house. Going to the bathroom. Yes. Lucunya saat FBI mencoba menginterogasi teman-teman Joe, mereka kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diinginkan. Karena kebanyakan dari para saksi itu sudah pikun, bahkan dalam kondisi setengah waras. Al. Gardner? Yes. There all day. At 2:30 p.m.? Oh, and I'm prepared. Tak sampai di sana, semua barang bukti kemarin bahkan sudah mereka musnahkan. Sedangkan uang rampokannya langsung diserahkan kepada Garcia untuk diproses melalui pencucian uang. Nah, di lain sisi ada alasan mengapa Joe dan teman-temannya menggunakan mobil minibus untuk merampok kemarin. Ternyata mobil itu sebenarnya dipakai untuk mengangkut peserta karnaval dan Willie mencurinya ketika acara sedang berlangsung. Selepas merampok kemarin, mereka juga langsung kembali berbaur di antara kerumunan sehingga alibi yang mereka buat semakin kuat. Walau demikian, FBI tak kehabisan akal. Mereka bertiga kemudian diminta untuk datang ke rumah sakit dan berbaris dengan rapih menggunakan sebuah kursi roda. Ternyata mereka ingin mengirim identifikasi pelakunya menggunakan bocil kemarin. Dan asal kalian tahu, bocah ini sempat melihat wajah dan jam tangan Willie sekilas. He's not here. Sekalipun tahu siapa pelakunya, bocah kecil ini memilih berbohong karena masih kagum dengan keramahan Willie saat merampok kemarin. Di sini agen Hermer tak bisa lagi berkutik. Soalnya bocah yang diharapkan menjadi saksi kunci malah memberikan keterangan yang berbeda. Sehingga Joe dan kedua sahabatnya segera dibebaskan dari segala tuduhan. Beberapa waktu kemudian, Garcia mendatangi Joe untuk menyerahkan semua uang hasil cucian kemarin. Tapi anehnya ia tak mengambil bagiannya. Karena sejak awal ia membantu mereka atas dasar kasihan. Dan faktanya, Garcia adalah perampok yang kita lihat di awal film. Where's the tattoo? With the worst eyes. Di tengah percakapan, tiba-tiba agen Helmer muncul. Dia datang untuk mengembalikan dompet Joe yang kebetulan ketinggalan di ruang interogasi kemarin. Situasi ini cukup menegangkan mengingat Garcia baru saja menjelaskan kejahatannya kemarin. Dan sebenarnya, ada alasan lain mengapa Joe sangat gugup dengan kedatangan FBI. Karena di dalam kandang anak anjing yang Garcia bawa terdapat tumpukan uang cash. I love puppies. Aren't you just the cutest little thing? Little son of a bitch. Syukur saja, sampai akhir agen Hermer tak menyadari hal itu. Sesuai janjinya, kelebihan uang dari hasil rampokan kemarin akan mereka sedekahkan. Joe memilih untuk membantu sesama lansia yang selama ini mengalami kesulitan keuangan. Please. Serves a piece of the pie. Persahabatan mereka memang luar biasa, sampai rela mendonorkan ginjalnya agar Willie tetap sehat. Dan singkat cerita, beberapa saat kemudian, mereka semua terlihat sedang merayakan pernikahan rekannya. Siapa yang akan menyangka kalau Andy dan Al akan menikah di usia sekarang ini? Lucunya tidak lama setelah itu, Al bercerita kalau ia tidak ingat sama sekali kapan pernah melamar kekasihnya. Namun karena sudah telanjur menikah, ya mau bagaimana lagi, dengan begitu film pun tamat.